Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk dalam pembelajaran di semester 2. Kita kembali lagi dalam pembelajaran PJOK kelas 6 tentang pelajaran 6, yaitu tentang rangkaian 3 pola gerak dalam aktivitas 6. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian walaupun kita harus tetap melakukan pembelajaran daring. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami tentang rangkaian 3 pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktikkan salah satu rangkaian 3 pola gerak dominan, yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran tentang rangkaian 3 pola gerak dominan dalam senam, hari ini ada 2 bagian yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang rangkaian gerak lokomotor, bertumpu dan berguling. Yang kedua, tentang rangkaian gerak bertumpu, keseimbangan, dan mendarat. Kalian juga dapat mempelajari 2 bagian tersebut pada buku paket PJOK kalian pada halaman 106 sampai dengan 110. Sebelum kita masuk pada pembelajaran 2 bagian tadi, Pak Lutfi akan sedikit mengawali pembelajaran hari ini dengan mengingat kembali tentang salah satu senam, yaitu senam lantai. Apa itu senam lantai dan kira-kira apa saja sih contoh-contoh gerakannya? Senam lantai adalah salah satu rumpun senam yang sesuai dengan istilahnya, maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan dengan matras. Jadi, senam lantai ini dilakukan di atas lantai dan harus beralaskan dengan matras. Ingat anak-anak, ketika kalian melakukan senam lantai, berarti harus kalian lakukan di atas matras. Kita lihat pada gambar. Contoh-contoh dari jenis gerakan senam lantai. Di situ Pak Lutfi berikan ada 6 contoh, yaitu yang pertama tentang guling depan atau gerakan roll depan. Yang kedua, guling belakang atau roll belakang. Yang ketiga adalah gerakan kayang atau sikap kayang. Yang keempat adalah sikap lilin. Yang kelima adalah guling lenting. Dan yang keenam adalah berdiri dengan kepala atau biasa disebut dengan headstand. Nah, pada bagian pertama ini, kita akan belajar tentang rangkaian gerak lokomotor, bertumpu, dan berguling. Sesuai dengan contohnya atau sesuai dengan judulnya, di situ ada rangkaian yang berarti adalah serangkaian, gerak lokomotor yaitu gerakan berpindah, kemudian dilanjutkan dengan gerakan bertumpu, dan diakhiri dengan gerakan berguling. Nah, sesuai dengan gambar 6.2 dan 6.3, di situ ada contoh atau gerakan yaitu tentang guling depan atau roll depan. Pada gambar 6.2, di situ dijelaskan tentang tumpuan yang harus digunakan pada saat melakukan guling depan atau roll depan. Pada gambar 6.2, poin pertama, di situ tumpuan yang digunakan adalah tangan, dan yang kedua adalah pundak atau tengkuk. Jadi anak-anak, kalian harus ingat-ingat dengan baik, bahwasannya ketika kalian melakukan gerakan guling depan ini, kalian harus menumpukan atau bertumpu pada tangan dan pundak. Tidak boleh bertumpu dengan kepala. Lanjut kita pada gambar 6.3. Di situ sudah terjadi rangkaian gerak lokomotor, bertumpu dan berguling, yaitu pada gerakan berguling ke depan. Langkah-langkahnya akan kita pelajari bareng-bareng setelah ini ya anak-anak. Ingat anak-anak, untuk melakukan gerakan berguling ke depan, harus kalian lakukan di atas matras atau kasur. Dan kalian tidak boleh melakukannya dengan bergurau
dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sungguh-sungguh. Karena apa anak-anak? Apabila kalian terjadi sedikit kesalahan saja atau kalian terlampau bergurau, maka resiko terjadinya cedera akan sangat besar. Dan cedera yang dihasilkan juga sangat fatal. Oleh karena itu, nanti silahkan kalian lakukan dengan sangat hati-hati dan ikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, langkah-langkah rangkaian gerak guling depan yaitu yang pertama, sebagai awalan, silakan kalian bersikap jongkok, kedua kaki rapat dan kedua tangan lurus ke depan. Kemudian tekuklah lutut dan letakkan di dada. Jadi dagu kalian harus menempel di dada. Letakkan kedua tangan di atas matras dan sedikit ke depan ujung kaki, jadi sedikit jinjit. Kemudian kedua tangan dibengkokkan dan pundak diletakkan pada matras. Setelah tangan dibengkokkan dan pundak diletakkan pada matras, silahkan lanjutkan dengan gulingkan badan ke arah depan dengan tumpuan pundak. Jadi, di sini yang dipakai tumpuan bukan kepala, melainkan pundak atau tengkuk. Setelah panggul menyentuh matras, lanjutkan dengan gerakan berguling ke depan sampai dengan posisi duduk atau berdiri. Sebagai akhiran, posisi yang benar adalah duduk ataupun berdiri. Jadi kalian jaga keseimbangan setelah melakukan gerakan roll depan, kalian lanjutkan hingga posisi duduk ataupun berdiri. Nah, setelah kita belajar tentang gerakan lokomotor, bertumpu, dan berguling, pada bagian yang kedua ini, kita akan belajar tentang rangkaian gerak bertumpu, keseimbangan, dan mendarat. Rangkaian ketiga gerak ini dapat dicontohkan dengan gerakan membentuk sikap lilin. Bisa kalian lihat pada gambar 6.4, di situ ada gambar orang sedang melakukan gerakan sikap lilin. Jadi, langkah-langkah dalam melakukan gerakan sikap lilin, yaitu yang pertama, silakan kalian mula-mula posisi tubuh terlentang atau tidur, kemudian kedua tangan lurus di samping badan, begitu pula dengan kedua kaki rapat dan lurus. Kemudian kedua kaki diangkat ke atas dalam posisi rapat. Dapat kalian lihat pada contoh nomor 2. Kemudian ketika pinggul terangkat, tahan dengan kedua tangan, kedua siku dan pundak sebagai tumpuan. Jadi, pada gerak sikap lilin ini, yang digunakan sebagai tumpuan adalah siku dan pundak kalian. Luruskan kaki ke atas dan pertahankan keseimbangan untuk beberapa saat, dan kemudian turunkan pinggul secara perlahan dan kembalikan kaki pada posisi semula. Itu adalah langkah-langkah tentang rangkaian gerak bertumpu, keseimbangan, dan mendarat. Nah, setelah kita belajar tentang gerakan senam lantai, terus kita belajar tentang dua rangkaian gerak tadi, hari ini ada tugas yang harus kalian praktekkan di rumah. Silakan kalian simak hal-hal apa saja yang harus kalian siapkan dan langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan. Hari ini tugas untuk kalian lakukan di rumah adalah melakukan gerakan roll depan atau berguling ke depan di atas matras. Jadi kalian hanya boleh melakukan kegiatan ini di atas matras ataupun kasur. Tidak boleh kalian lakukan di lantai atau di tempat yang lain. Apabila kalian merasa tidak dapat melakukan gerakan roll depan atau tidak yakin dalam melakukan gerakan roll depan, dapat kalian gantikan dengan gerakan berguling ke samping. Nanti silakan kalian lihat sesuai dengan gambar yang saya berikan. Ingat anak-anak, lakukan kegiatan hari ini dengan sungguh-sungguh dan tidak bercanda. Lakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi cedera. Kemudian setelah kalian melakukan tugas, silakan kalian dokumentasikan hasil praktek berupa video, lalu kirim ke dalam grup kelas kalian masing-masing. Nah, ini adalah gerakan yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu melakukan gerakan berguling ke depan selama 3 kali. Kalian bisa lihat contoh, itu ada gambar dan langkah-langkah tadi sudah saya jelaskan. Dan
Apabila kalian tidak dapat atau tidak yakin melakukan gerakan guling depan, maka kalian dapat menggantinya dengan melakukan gerakan berguling ke samping. Jadi itu sudah saya berikan contoh gambar. Kalian bisa melakukan gerakan berguling ke samping. Lakukan ke semua gerak tadi dengan hati-hati dan bersungguh-sungguh. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Silahkan kerjakan dengan baik-baik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih dan selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.